Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andika Muhammad, Aryan Budi Simpolang, Indrian Prasetyo, Muhlis, Reynaldi, dan saya sendiri Sarita Zahra. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami mengenai best practice transformasi digital di Denmark. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya di persilahkan. Best Practice Transformasi Digital Denmark. Denmark adalah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara dengan sistem monarki konstitusional. Negara ini terkenal memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Denmark menjadi salah satu negara paling maju dalam transformasi digital pemerintahan, menempati peringkat atas dalam EU Digital Economy and Society Index (DESI) dan termasuk 3 besar OECD Digital Government Index. Sejak awal tahun 2000-an, Denmark menjalankan strategi digital nasional secara berkelanjutan. Strategi terbaru, digital strategi, mulai dari tahun 2022 sampai 2025, memiliki visi digital government for everyone. Artinya seluruh warga negara berhak atas layanan digital yang aman, mudah, dan inklusif. Beberapa praktik terbaik Denmark meliputi MIT ID, identitas digital tunggal untuk akses semua layanan publik dan swasta, Borger.dk, portal daring yang menyatukan hampir semua layanan publik dalam satu platform, digital post system, komunikasi resmi pemerintah dilakukan secara digital, digital ready legislation, semua kebijakan baru wajib siap diterapkan secara digital, data etika dan kebijakan perlindungan privasi data masyarakat. Transformasi digital Denmark. Why? Mengapa Denmark melakukan transformasi digital? Yang pertama, efisiensi administrasi publik, yaitu mengurangi biaya dan mempercepat layanan publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, inklusi sosial, memastikan layanan digital dapat diakses semua lapisan masyarakat. Apa yang ditransformasikan oleh Denmark, yaitu MIT ID, Identitas Digital Nasional yang aman dan seragam, Borger.dk, yaitu portal layanan publik daring terpadu, Digital Post System, yaitu semua komunikasi resmi berbasis digital, strategi data nasional dan digital ready law, yaitu integrasi data antar lembaga dan kesiapan hukum digital. Selanjutnya, literasi digital nasional, yaitu pendidikan digital bagi masyarakat dan ASN. Bagaimana transformasi dilaksanakan? Dengan kepemimpinan kuat dipimpin oleh Agency of Digital Government di bawah Kementerian Keuangan. Wall of Government, semua lembaga memakai sistem digital yang terintegrasi. Strategi berkelanjutan diperbaharui setiap 5 tahun sejak 2001. Kolaborasi publik, swasta, dan pemerintah bekerja sama dengan sektor teknologi, universitas, dan masyarakat. Lalu keamanan data nasional menjamin keandalan dan privasi data publik. Adaptasi ke Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk meniru model Denmark melalui kebijakan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan GovTech INA Digital sebagai lembaga utama integrasi layanan publik digital. Potensi adaptasi digital ID nasional seperti MIT ID untuk akses lintas layanan publik, portal layanan publik terpadu nasional seperti Borger.dk. Kemudian ketiga, Digital Ready Policy Framework agar kebijakan baru mendukung sistem digital. Keempat, program literasi digital massal bagi ASN dan masyarakat. Faktor pendukung di Indonesia, yang pertama, dukungan politik terhadap digitalisasi pemerintahan. Kemudian kedua, populasi digital besar sebagai modal sosial. Infrastruktur SPBE yang terus dikembangkan. Analisis tantangan adaptasi transformasi digital Denmark di Indonesia. Yang pertama itu masalah utamanya adalah
implementasi model transformasi digital Denmark di Indonesia belum optimal karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia atau people, yaitu kesenjangan kompetensi digital antar ASN di berbagai wilayah. Literasi digital masyarakat masih rendah, adanya resistensi terhadap perubahan budaya kerja manual ke digital. Faktor yang kedua, faktor teknologi atau mesin. Yang pertama, infrastruktur digital seperti internet, server, pusat data belum merata. Sistem antar lembaga belum terintegrasi atau silo-based system. Keamanan data dan privasi belum sepenuhnya kuat. Faktor yang ketiga, faktor metode atau metode. Belum diterapkannya prinsip digital ready legislation secara menyeluruh. Koordinasi antar instansi pusat dan daerah masih lemah. Belum ada standar interoperabilitas nasional tunggal. Faktor yang keempat, faktor sumber daya atau material. Pendanaan transformasi digital belum berkelanjutan, ketersediaan perangkat keras dan lunak di instansi daerah masih terbatas. Faktor yang kelima, faktor evaluasi atau measurement. Indikator keberhasilan SPBE belum seragam, monitoring dan evaluasi transformasi digital belum konsisten antar lembaga. 6. Faktor lingkungan atau environment. Kesenjangan digital antar daerah dan kelompok sosial, kurangnya kepercayaan publik terhadap keamanan data pemerintah, budaya birokrasi yang belum adaptif terhadap inovasi teknologi. Jadi kesimpulannya, transformasi digital Denmark berfokus pada efisiensi, transparansi, dan inklusi sosial. Denmark membangun sistem identitas digital, portal layanan publik terpadu, dan kebijakan siap digital melalui kepemimpinan kuat, strategi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan literasi digital. Indonesia dapat belajar dari Denmark bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang tata kelola, kepercayaan publik, dan kesiapan manusia untuk beradaptasi. Sekian pemaparan tugas dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.